Cerita ini berdasarkan kisah nyata tragedi pendakian 7 mahasiswa di Gunung Slamet tahun 2001. Seluruh visual dalam video ini dibuat dengan teknologi AI dan bukan rekaman asli. Beberapa nama, adegan, dan ilustrasi mungkin telah disesuaikan demi kepentingan narasi dan penghormatan terhadap korban serta keluarga. Konten ini dibuat untuk tujuan dokumentasi, edukasi, dan pengingat akan pentingnya keselamatan dalam pendakian. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menghormati cerita ini dengan bijak. Di sini saya sudah mengatakan disclaimer. Ingat, ini hanya ilustrasi AI, bukan kejadian sesungguhnya. Tragedi pendakian 7 mahasiswa. Di pagi hari, mereka mulai pemberangkatan dari stasiun Lempuyangan menuju stasiun Bumi Ayu. Selingi makan siang, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Pangasinan sekitar pukul 15.30. Dari Pangasinan, mereka menuju desa awal pendakian, Desa Kaliwadas yang berjarak 7 km, ditempuh dengan jalan kaki dan bermalam di Desa Kaliwadas tersebut. Senin 5 Februari sekitar pukul 09.30, kelompok ini mulai melakukan pendakian menuju Puncak Slamet. Kurang lebih 15.30 mereka sampai di pertemuan jalur Kaliwadas Baturaden dan meneruskan perjalanan sampai pukul 5 sore, kemudian membangun camp dan istirahat semalam. Selasa 6 Februari siang sekitar pukul 1, mereka pun sudah berada di garis vegetasi puncak gunung tersebut. Begitu pendaki melewati garis vegetasi tersebut menuju puncak, bahaya badai dan kabut tebal sering datang dengan tiba-tiba. Dan jika ini terjadi, maka sulit untuk kembali ke posisi awal dan lebih baik meneruskan perjalanan. Dan benar saja, meski sudah mencapai vegetasi, mereka terhambat untuk meneruskan perjalanan ke puncak. Mereka berencana jika memungkinkan Selasa langsung naik ke puncak dan sorenya langsung turun ke Bambangan. Namun badai tiba dan puncak Slamet diselimuti kabut tebal. Mereka lantas memutuskan untuk membuat base camp, mendirikan 3 tenda di dekat garis vegetasi. Gunung berketinggian 3.432 mdpl itu. Mereka beristirahat untuk menunggu esok hari. Sebenarnya pada Rabu pagi cuaca sekitar puncak Slamet cukup cerah, namun mereka tak bisa mendaki karena belum mengepak perlengkapan. Baru sekitar pukul 6 barang-barang selesai di packing, dengan menyisakan 1 tenda yang dibiarkan tetap berdiri. Mereka menuju puncak, namun saat itu pula kabut tebal dan badai angin kencang kembali melanda puncak Slamet secara mendadak. Mereka kembali masuk tenda tadi karena mereka tak mau mengambil resiko terserang hipotermia. Hipotermia dapat kapan saja menyerang mereka karena suhu di garis vegetasi saja saat itu di bawah 0 derajat Celcius. Sekitar jam 10 pagi, badai mulai reda. Meski puncak masih diselimuti kabut, namun angin tidak lagi meniru kencang. Sebenarnya ada rasa keraguan untuk naik ke puncak melihat perubahan cuaca yang tak menentu. Tetapi Mas Kuri dan Dodo sebagai pendamping menyatakan berani untuk mengantar sampai ke puncak. Tapi di tengah pendakian, badai mendera kembali. Saat itu mereka berada di tengah perjalanan antara batas vegetasi dan puncak. Mereka sempat berencana untuk kembali turun ke base camp. Tapi baik kembali ke base camp maupun meneruskan ke puncak sama sulitnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk meneruskan pendakian hingga puncak. Jarak pandang hanya sekitar setengah meter karena tebalnya kabut. Mas Ruhi tiba-tiba berteriak minta tolong. Tolong.
Dia diduga Itu suara diserang Ruki ya? Nggak kelihatan hipotermia, apa-apa. Ruki di mana? penurunan Ruki. temperatur tubuh secara mendadak, dan terguling ke lereng. Mereka semua mendengar suara itu. Namun, karena tebalnya kabut, mereka tidak bisa melakukan apapun. Setelah mereka berenam sampai ke puncak, Dodo, Fauzan, dan Guntur turun menjemput Mas Ruki. Beruntung Mas Itu Ruki dia. ditemukan. Ruki. Astaga, dia Mereka lemah memampah banget, Mas wajahnya Ruki lebam. hingga puncak Tugu Surono. Tugu itu adalah tanda puncak tertinggi di Gunung Slamet. Di puncak yang juga bibir kawah Slamet itu, mereka mendirikan tenda dan menginap semalam. Saat itu, mereka tidak mungkin kembali karena badai makin menjadi-jadi. Bahkan hingga keesok harinya, badai tak juga reda. Mengingat kondisi fisik mereka makin lemah, padahal masih membutuhkan tenaga Ruki untuk udah sadar. turun. Udah, kita paksa Akhirnya, turun mereka aja. Nggak mungkin memaksakan nunggu diri di sini untuk terus. turun. Oke, kita siapin semua. Kita Saat turunkan. itu, Ruki, dia Mas gatal lagi. Ruki yang Pegangin dia. kondisi fisiknya Nggak masih bisa lemah dipaksa. Dia nggak kembali hypo lagi. terserang Cepet, hipotermia. kita dirikan Dia tenda di sempat sini aja. terguling lagi, namun beruntung bergas yang ada di depan Mas Ruki sempat menghadang tubuhnya. Kalau tidak, tubuh Mas Ruki saat itu juga masuk ke jurang. Kelima pendaki lain segera mendekati tubuh Mas Ruki dan bergas yang terjatuh. Mereka memutuskan untuk menunda perjalanan dan kembali mendirikan tenda di sekitar lokasi jatuhnya Mas Ruki. Padahal saat itu mereka masih berada di kawasan non-vegetasi di puncak Slamet. Tiba-tiba beberapa meter dari bawah, mereka terdengar sayup-sayup suara beberapa orang yang berteriak. Kresek-kresek dari bawah. Namun mereka tak mendengar secara jelas Ada apa orang yang lain. orang-orang itu Ada yang jawab. ucapkan. Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan fluid agar tidak saling kehilangan kontak. Mereka lantas meminta Dewi untuk mendekati asal teriakan itu. Dipandu suara fluid dari pendaki lain, akhirnya Dewi mendekati mereka. Suara itu ternyata berasal dari pendaki Jakarta, tapi tidak berani memberi pertolongan karena kabut terlalu tebal. Para pendaki asal Jakarta itu memutuskan untuk turun ke Bambangan, desa terdekat di kaki Gunung Slamet, untuk meminta pertolongan di desa tersebut. Dewi diputuskan untuk ikut bersama pendaki Jakarta tadi untuk turun ke bawah. Saat itu kondisi Mas Ruki masih hidup. Hanya saja kondisinya terlihat payah dalam perjalanan turun bersama pendaki Jakarta. Dewi sempat bertemu tim SAR dan sampai di Bambangan Kamis malam sekitar pukul setengah 10. Segera setelah itu Dewi, seorang mahasiswa, itu melapor ke Polsek. Sementara itu, siang hari menjelang sore, di atas sana cerita getir terjadi. Maut kemudian merenggut 5 nyawa pendaki Mapagama itu demi satu korban pertama adalah Mas Ruki. Mas Ruki mengembuskan nafas terakhirnya di lokasi basecamp, tempatnya di belakang Kuan Dodo. Mereka memutuskan untuk turun meninggalkan jenazah Mas Ruki dengan pertimbangan akan dievakuasi kemudian setelah mendapatkan bantuan. Oke guys, mungkin segitu dulu aja, nanti ada part 2 nya. Yang suka langsung aja subscribe kalau mau dilanjut, kalau enggak ya udah aku nggak bikin lanjutannya lagi. Oke, sekian dan terima kasih.